Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita yaitu istiqamah, bisa hadir majlis dzikir, bisa menghadiri majlis taklim, yang mana majlis dzikir dan taklim ini yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam raudhah min riyadil jannah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi raudhah min riyadil jannah farta'u." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian melewati daripada taman-taman surga, maka singgahlah, mampirilah. Kenapa kok disebut dengan taman surga? Enggak disebut dengan surga aja langsung. Karena kita ini ada di alam dunia, belum masuk ke dalam akhirat. Jadi otomatis yang namanya surga yang hakiki adanya di akhirat, bukan di dunia. Makanya Nabi SAW bilang raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga yang ada di alam dunia adalah majlis dzikir, adalah majlis taklim. Diibaratkan kita karena masih di alam dunia, diibaratkan kita ini akan memasuki suatu istana, kerajaan yang indah dan megah. Maka sebelum memasuki kerajaan yang indah dan megah tersebut, kita akan melewati yang namanya taman-tamannya. Nah, ini di alam dunia ada surga Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang beriman berupa majlis dzikir. Di mana apabila ada orang yang istiqamah menghadiri majlis zikir, majlis taklim, insya Allah berarti dia ada di taman surga. Kalau sudah berada di taman surga, maka insya Allah nanti masuk ke dalam surga, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah yang namanya taman surga, maka otomatis kita di dalamnya bakal betah. Kita di dalamnya nggak ada bete, di dalamnya nggak ada yang namanya sumpek. Kenapa? Ada di dalam taman surga. Oleh karena itu Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad bertanya kepada gurunya Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas Keramat Empang Bogor tentang perihal keadaan yang ada di dalam surga. Yang ditanya oleh Habib Alwi kalau yang minggu kemarin tentang yaitu ingetan orang-orang kalau di dalam surga. Tapi kalau yang sekarang yang ditanyakan adalah para pengawal yang ada di dalam surga. Jadi Habib Alwi ini kepikiran. Beliau bertanya kepada gurunya, qala radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin, wa hal malaikah al-muwakkaluna bi ahlil jannah lahum musyarakah fi na'imi ahliha. Apakah para malaikat yang diberi tugas menjaga penduduk surga, mereka ini para malaikat ikut serta enggak di dalam kenikmatan surga seperti penduduk surga? Fafahimtu min kalamihi anna lahum musyarakah fi na'imi ahliha. Karena bisa dipahami bahwasannya yang namanya penjaga, yang namanya pengawal, yang namanya asisten, ya sedikitnya mah pasti ngerasain kenikmatan yang ada. Diibaratkan kayak apa? Kayak security atau kayak apa? Kayak satpam yang ada di mana? Di mall. Dia kalau satpamnya atau securitynya ada di mall, minimal dia pasti itu dapat yang namanya AC. Adem, beda sama yang di jalanan panas gerah. Tapi kalau yang namanya penjaga otomatis dapat. Nah, Habib Alwi ini nanya kepada Habib Keramat Empang Bogor, apakah para malaikat seperti penjaga surga, malaikat Ridwan? Wah, enak banget. Dia merasakan kali ya di dalamnya kenikmatan surga seperti penduduk surga. Habib Keramat Empang Bogor justru masih malah balik tanya kepada Habib Alwi. Beliau jawab dengan logika. Kalau dibilang malaikat Ridwan enak merasakan kenikmatan surga, berarti kasihan banget dong namanya malaikat Malik. Kenapa? Karena malaikat Malik penjaga neraka. Beda surga sama neraka.
Pasti yang namanya penjaga neraka kagak enak, beda sama penjaga surga. Lalu bagaimana dengan malaikat Zabaniyah yang menyiksa di dalam neraka? Wah, tambah lebih-lebih kagak enak lagi. Kenapa? Di dalam neraka yang jaga aja kagak enak, apalagi di dalamnya. Maka kata Habib Keramat Empan Bogor, wa innal malaikah al muwakkaluna binar la yajidun harraha. Dan sesungguhnya kata beliau, para malaikat yang diberikan kekuasaan untuk menjaga api neraka, mereka itu para malaikat tidak merasakan panasnya api neraka. Wala yusibuhum syai' mimma fiha minal azab. Bahkan dengan adanya mereka di dalam api neraka tidak menimpa kepada para malaikat sesuatu sedikit pun daripada yaitu azab siksa yang ada di dalam api neraka. Wa innal adzaba wat tahriqa al mawjudaini fiha makhsusun biman dakhala bil hukmi alaihi bit ta'dzib biha. Dan sesungguhnya azab dan pembakaran yang keduanya ada di dalam neraka itu dikhususkan kata Habib Keramat Empang Bogor bagi siapa? Bagi orang yang sudah jelas masuk ke dalam api neraka, yang sudah diponis mendapatkan azab dengan siksa di dalam api neraka. Berarti kalau malaikat aja kagak bisa ngerasain panas dan azab di dalam neraka, begitu juga malaikat yang ada di dalam surga, penjaga surga seperti malaikat Ridwan, dia nggak bisa ikut serta dengan kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga. Maka Habib Alwi penasaran lagi, tanya lagi tentang perihal yaitu kenikmatan yang ada di dalam surga. Wa sa'altuhu radhiyallahu ta'ala anhu amma warada fil libasi ahlil jannah. Saya tanya lagi kepada guru saya Habib Keramat Empang Bogor tentang hadis yaitu kabar yang telah ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang pakaiannya penduduk surga, di mana diceritakan di dalam Quran, di dalam hadis bahwasannya pakaian penduduk surga itu adalah pakaiannya sutra. Kalau yang namanya sutra otomatis tipis. Kalau udah tipis berarti kelihatan, transparan. Nah ini bagaimana ini urusannya kayak begini. Nah, wa inna ahdahum yakunu fi mahalin yara batinal bait min dhahirihi mithluhu fi hulalihim. Dan bahwasannya kata Habib Alwi, seseorang di antara penduduk surga, mereka ini akan mendapatkan satu kenikmatan di mana nanti Allah akan menempatkan mereka di satu tempat yang mana tempat tersebut bisa dilihat dalaman daripada istananya, rumahnya. Dari mana? Dari luarnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jannati laghurafan yura butunuha zahiruha wa zuhuruha min butuniha. Jadi sesungguhnya di dalam surga itu ada beberapa kamar yang mana kamar tersebut ini eksklusif, VVIP. Kenapa? Karena kata Nabi yura zuhuruha min butuniha. Itu kamar bisa dilihat luarnya dari dalam. Jadi kita kalau udah masuk kamar tersebut gak usah buka jendela, gak usah buka pintu. Kenapa? Dari dalam udah tembus, bisa lihat yang di luar. Dan yang luar biasanya wa butunuha min duhuriha. Begitu juga yang dari luar bisa ngelihat transparan langsung ke dalam itu kamar. Jadi luar biasa surga ini, yang mana kalau kata Nabi mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Jadi kenikmatan surga ini nggak bisa masuk logika, karena kata Nabi kenikmatan surga itu nggak pernah terlihat oleh mata, gak pernah terdengar oleh telinga, gak pernah terlintas di dalam lubuk hati manusia. Coba bayangin, luasnya aja udah dijelaskan di dalam Al-Quran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Ayo buru-buru kepada apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala, buru-buru raih. Itu yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya bagaikan seperti langit dan bumi. Coba bayangin. Ente masuk surga itu yang paling emperannya surga. Tahu? Emperannya bukan firdausnya. Yang ibaratnya orang yang paling akhir masuk surga itu dapat surga kaplingnya nggak tanggung-tanggung, 1 hektar 2 hektar kagak, masih kalah berapa? Seluas bumi setinggi langit. Kayak apa itu luasnya surga? Jadi luar biasa. Habib Alwi bingung, nih model kamar kayak begini seperti apa? Apakah terbuat dari kaca? Apakah terbuat daripada intan berlian yang bisa bertembus pandang? Apa gimana? Karena kalau dilihat dari dalam keluar ya biasa. Tapi kalau dari luar lihat ke dalam repot. Kalau kita di dalam lagi sama bidadari bagaimana? Dilihat, ditonton dari luar. Nah ini bagaimana? Terus kalau kata Habib Alwi, wa mithluhu fi hulalihim, dan juga pakaiannya bagaimana? Misalnya kita masuk surga. Bini kita masuk surga, bini kita pakai pakaian surga, transparan. Lah nanti kalau ketemu penduduk surga yang lain kelihatan dong. Lah ini berarti bagaimana ini? Nah Habib Alwi itu pikirannya ke sana, bayangin nggak? Kalau kita kan pikirannya Allah masuk surga beres sudah kelar. Ini enggak dibahas. Bagaimana ini, malu apa kagak kita? Kalau misalnya anak tetanggaan Ustadz Hasbi di dalam surga. Ustadz Hasbi ngelihat mana ke kamar anak kan repot. Anak bisa lihat pakai ke dalamnya Ustadz Hasbi, gak usah pakai CCTV, gak usah lihat aja lah kelihatan. Terus misalnya Ustadz Hasbi dapat 70 bidadari. Bener, minimal orang masuk surga itu minimal dapat 70 bidadari di luar istri. Istri ada, bidadari 70. Nah kalau bidadari 70 mau bininya pakai pakaian transparan bagaimana urusannya? Nah ini Habib Alwi nanya kepada Habib Keramat Empang Bogor seperti ini. Jadi luar biasa ya, pertanyaan wali gak tanggung-tanggung. Kita belum nyampe dia udah nyampe duluan. Nah ini kata Habib Keramat Empang Bogor, beliau menanggapi pertanyaan muridnya. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, inna dzalika, sesungguhnya hal itu yang bisa dilihat dari luar, yang pakaiannya kelihatan transparan, makhsusun bidzalikar ra'i binafsihi ila mahallihi wa ahlihi. Ternyata itu dikhususkan, nggak semua orang, dikhususkan di mana penglihatan tersebut hanya bisa dilihat oleh orang penduduk surga itu. Kepada yaitu tempatnya, kamarnya, istananya, rumahnya, dan juga pasangannya. Jadi misalnya Bang Kevin masuk surga, amin. Bang Kevin masuk sama bininya. Nah kalau bininya masuk surga, dia pakai yang namanya pakaian sutra, maka yang bisa ngelihat dalamannya yang transparan itu Bang Kevin doang. Kita kagak bisa. Ini kata Habib Keramat Empang Bogor. Begitu juga Bang Kevin masuk kepada yang namanya istana di dalam surga. Dapat kamar yang bisa dilihat dari dalam sampai luar, dan luar bisa sampai dalam. Itu khusus ternyata kata Habib Keramat Empang Bogor kepada pemilik rumah tersebut, pemilik kamar tersebut. Jadi kalau misalnya Sakir mau lewat depan kamarnya ke Bang Kevin gak bisa kelihatan, terhijab dia, gak bisa ngelihat. Yang bisa lihat siapa? Yang bisa lihat cuman Bang Kevin doang. Begitu juga Bang Sakir, dia punya kamar sendiri, istana sendiri, gak bisa dilihat oleh Bang Khalil. Kenapa? Karena masing-masing. Nah ini hebatnya Habib Keramat Empang Bogor jelasin bahwasannya kenikmatan surga yang begitu sangat luar biasa, tapi itu haknya kepada pribadinya masing-masing. Lalu beliau juga menjelaskan tentang perihal di dalam surga, yang mana gambaran surga itu nanti kayak di dunia kali ya. Apaan? Kalau kita makan nih, makan makanan yang lezat. Wah, makan makanan yang jarang kita temuin. Pasti pertama kali makan itu pasti wah yang namanya hasrat kita
kepengen kita, nafsu kita pasti gede, benar gak? Habis tuh makanan. Terus makan lagi yang kedua. Kira-kira lebih enak yang pertama apa yang kedua? Yang pertama pas lagi lapar, pas lagi kita nunggu-nunggunya, ibarat buka puasa dapat makanan yang kita pengen. Udah ludes dikasih lagi tuh makanan. Dimakan. Kenapa? Enak. Beres, ludes. Terus makan lagi yang ketiga. Ini gimana? Nah, ini dibahas sama Habib Keramat Empang Bogor. Dan di mana-mana yang namanya orang kalau habis makan, banyak minum, biasanya ngapain? Biasanya gimana? Kalau udah kenyang ngapain biasanya itu? Tidur. Benar. Habis tidur, habis itu ngapain coba? Biasa udah makan banyak, minum banyak, gimana? Pasti ada yang namanya kencing. Pasti itu ada yang namanya apa? Buang air besar. Nah, masalahnya di surga ada toilet apa enggak? Di dunia aja kita kencing bayar 2.000, apalagi di surga. Nah, ini pembahasan ini dibahas juga oleh Habib Keramat Empang Bogor di dalam, yaitu penjelasannya wa nash'atu ahlil jannah ala khilafit turi wa nash'ati ahli dunya. Ternyata periode pertumbuhan penduduk surga itu berbeda dengan yaitu periode pertumbuhan yang ada di alam dunia. Jadi kalau di alam dunia kita makan, kita minum, masuk perut, kenyang, pasti ujung-ujungnya kita bakal yang namanya kencing. Kalau enggak kita bakal yang namanya BAB. Itu udah biasa di alam dunia. Karena kalau enggak kencing, enggak BAB, waduh, begak kita punya perut, benar gak? Nah, di dalam surga kata Habib Keramat Empang Bogor beda. Perbedaannya itu sangat luar biasa antara surga sama dunia. Lalu Habib Alwi masih bingung berbedaannya gimana. Kan logika kita kalau habis makan yang kurang baiknya jadi kotoran lalu dikeluarkan dari badan kita, kita sehat. Nah, di dalam surga bagaimana ini? Nah, Habib Keramat Empang Bogor coba jelaskan kenikmatan surga dengan logika yang di alam dunia. Kata beliau, misalu ahlil jannah misalu sobi fi batni ummih. Permisalan penduduk surga di dalam surga itu seperti permisalan yaitu seorang bayi yang ada di dalam perut ibunya. Bayi makan gak di dalam perut ibu? Makan pasti. Manusia yang udah keluar dari perut ibunya pasti makan juga. Sama-sama makan. Cuma kata Habib Keramat Empang Bogor, penduduk surga kayak bayi di dalam perut ibunya. Emang bayi dalam perut ibu gimana? Yasilu ilaihil ghidha'u minha. Yang namanya anak bayi di dalam perut ibu, maka itu yang namanya asupan makanan akan sampai kepada si janin, kepada si jabang bayi, kepada bayi yang ada dalam perut ibunya yang berasal daripada makanan yang dimakan oleh ibunya. Setiap ibunya makan, setiap ibunya minum, maka nutrisinya itu akan menjadi asupan makanan kepada si bayi. Jadi bakal nyampe rezekinya kepada si bayi tersebut. Tapi coba perhatikan, makanan, minuman yang berubah jadi nutrisi di dalam badannya si ibu kemudian masuk ke dalam bayi tersebut. Kira-kira tuh bayi dari bulan pertama sampai bulan 9 ada nggak si bayi itu kencing di dalam? Ada nggak si bayi berak di dalam? Kok bisa makanan terus badannya tambah gede tapi nggak berak ke kencing? Begitulah penduduk surga. Mereka akan makan, mereka akan minum, akan tetapi kata Habib Keramat Empang Bogor, walakinnahu la yabulu wa la yataghawwat. Perbedaan penduduk surga dengan ahli dunia, mereka nggak ada yang namanya kencing, buang air kecil nggak ada. Dan mereka nggak ada yang namanya BAB, nggak ada tuh yang namanya buang air besar, berak dan lain sebagainya, kagak ada. Jadi apapun yang kalian makan di dalam surga, maka tidak akan pernah menjadi kotoran selama-lamanya.
Jadi nggak ada tuh yang namanya WC, nggak ada yang namanya toilet, nggak ada di dalam surga. Lalu bagaimana kalau makan, minum, terus gimana ngeluarinnya? Ternyata kata Nabi SAW, itu yang namanya orang penduduk surga kalau udah kebanyakan makan, maka itu yang keluar dari badannya adalah keringat. Jadi keringat, wah sehat dong. Iya emang sehat, keringat keluar, toksinnya keluar. Wah tapi keringat bau Sat. Keringat diketek. Coba ente lari pagi di GBK puterin tuh sampai 10 kali. Lalu ente isep tuh yang namanya ketek ente. Wangi apa kagak tuh kira-kira? Nah ini gimana ceritanya kalau misalnya cuman keluar keringat doang di dalam surga? Ternyata kata Nabi SAW, penduduk surga memang keringetan. Tapi keringetnya itu yang keluar adalah wangi seperti minyak kasturi. Jadi gak ada tuh parfum di dalam surga, ya nggak ada tuh kayak dicondet dari ujung ke ujung semua toko minyak wangi, kagak ada di dalam surga. Ente mau cari minyak wangi model kayak apa kagak ada. Kenapa? Alami dengan sendirinya. Penduduk surga wangi. Kenapa? Dari keringat yang keluar dari badannya, tapi keringatnya bagaikan minyak kasturi. Maka kata Habib Keramat, wa ahlul jannah matbu'una ala ridha falidzalika la tudakhilumul hasrah. Jadi intinya di dalam surga itu kagak ada yang rugi. Kagak ada orang masuk surga nyesel, kagak ada. Kagak ada kesel di dalam surga. Kagak ada bete di dalam surga. Gak ada sumpek di dalam surga. Mereka kalau sudah masuk ke dalam surga, maka dengan otomatis karakternya, wataknya, tabiatnya dibikin sama Allah Subhanahu wa taala langsung ridho. Ridho aja udah. Bawaannya farhan, bawaannya senang. Makanya orang kalau masuk ke dalam surga yang diambil pertama kali dalam hatinya apa? Wa naza'na min sudurihim min ghil. Jadi rasa itu yang namanya dendam sama orang itu hilang, kesel sama orang hilang, dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya walaupun misalnya Ustadz Hasbi nikah ceritanya masuk surga sama bininya, Ustadz Hasbi punya asisten berapa ya? 70 bidadari. Bininya kagak bakal cemburu. Kagak bakal cemburu. Kenapa? Dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Bawaannya ridho aja. Mau lakinya sama bidadari ridho tuh bini. Adem pokoknya enak. Jadi Kir gak usah bingung di dunia Kir. Mau kawin 2, 3, 4 di sana puas-puasin Kir. Di sana tuh tempatnya ridho. Ridho aja ada bawaannya. Nikmat, seneng luar biasa. Dan yang luar biasanya nih, Habib Keramat Empang Bogor nggak cuman ngejelasin itu aja. Tapi beliau juga jelasin tentang yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kullama ruziku minha min thamaratin rizqa qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Di dalam surat Al-Baqarah Allah bercerita tentang keadaan di surga. Setiap kali penduduk surga diberikan karunia berupa rizki, buah-buahan yang ada di dalam surga, maka mereka akan bertanya ketika mendapatkan yaitu rezeki buah-buahan yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl, apakah ini yaitu yang diberikan kepada kami sebelumnya? Jadi penduduk surga itu bingung. Misal ente ya datang ke Singapura atau ke Malaysia, ada yang namanya durian. Kalau durian montong Medan biasa di sini, di sana musangking, paling legit, biji kecil, dagingnya banyak. Ada lagi yang lebih top dari musangking, namanya black throne. Itu lebih nikmat luar biasa. Cuma senikmat-nikmatnya kita mesti ngambil dulu ke atas, benar gak? Minimal pakai galah gitu. Biar apa? Biar tuh pohon bisa menjatuhkan buahnya. Kalau di surga kebalik, akar di atas, buah di bawah. Bingung gak?
Bingung kan? Ya, Ustadz juga bingung. Kenapa? Belum masuk surga soalnya. Cuman kabarnya seperti itu. Jadi orang tuh nggak ribet ngambil buah-buahan, tinggal petik aja. Tek. Tinggal petik dong. Tek. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen ini. Abis dimakan, wah ini dia nih, duren musangking, belum pernah ngerasain di alam dunia. Mau beli ke total buah mahal banget. Mau nungguin habaib, habis duluan. Wah ini dah di surga dah, kita puas-puasin. Makan dia musangking, makan dia blacktron. Beres udah kenyang makan itu musangking blacktron, pengen lagi. Wah gak cukup nih, pengen lagi, ambil lagi. Nah yang kedua, penduduk surga bingung. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qabl. Loh, ini kan buah yang tadi kita makan ya. Kok rasanya beda? Kok rasanya lebih lezat, lebih nikmat dari yang pertama? Buahnya sama, tapi ketika dimakan kok rasanya beda. Di mana-mana, kalau udah yang namanya makan satu durian, makan yang kedua begak. Apalagi yang ketiga muntah iya. Ini enggak, kalau di surga kebalik. Makan yang pertama biasa, nikmat. Tapi makan kedua 2 kali lipat nikmatnya. Makan yang ketiga 3 kali lipat nikmatnya. Makan yang keempat 4 kali lipat nikmatnya. Jadi makan yang pertama beda sama yang kedua. Makan yang kedua beda sama yang pertama. Ketiga beda sama yang kedua. Keempat beda sama yang ketiga. Begitu terus. Dilipat gandakan kenikmatan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah bilang wa utubihi mutasyabiha. Mereka penduduk surga diberi berupa buah-buahan yang mana hampir serupa. Nah, yang jadi pembahasan di sini adalah serupanya tuh kayak gimana? Nah, apakah serupa di dalam rasa? Apakah serupa di dalam bentuk? Kata Habib Keramat Empang Bogor, lah, enggak. Bal al murad min qawlihi mutasyabiha, tapi yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah ai fi husnihi wa jaudatihi la fi launihi wa ta'mihi wa ru'yatihi. Yang dimaksud di dalam mutasyabiha yang serupa tersebut adalah di dalam bentuknya, di dalam kualitasnya, di dalam itu yang namanya keunggulannya. Jadi ente gak mungkin tuh dapat yang namanya duren yang pertama manis, terus duren yang kedua busuk, gak ada. Tetap yang pertama sama yang kedua bagus, kualitasnya benar-benar sama sama yang kualitas pertama. Yang ketiga juga sama, kualitasnya sama sama yang kedua, unggul, gak ada yang busuk di sana, gak ada yang adem di sana, semuanya nikmat, semuanya manis. Cuma kata Habib Keramat Empang Bogor, yang beda di dalam yaitu rasa, yang beda di dalam warna, dan yang beda di dalam penglihatannya. Jadi kalau kita lihat yang kedua lebih indah daripada yang pertama. Kalau kita lihat itu yang kedua itu warnanya lebih indah daripada yang pertama. Dan kalau kita rasain yang kedua lebih nikmat daripada yang pertama. Kalau makan yang ketiga begitu juga. Yang ketiga lebih nikmat daripada yang kedua. Rasanya, dilihatnya, bentuknya, wah segalanya. Jadi intinya di dalam surga ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maka semoga kita yang mendapatkan angin surga, cerita-cerita surga yang diceritakan oleh Habib Keramat Empang Bogor, semoga kita juga insya Allah masuk ke dalam surga dan merasakan kenikmatan di dalam surga. Dan kenikmatan di dalam surga tidak ada yang lebih indah selain berkumpul dan memandang wajah indah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama Rasulullah, memandang kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang dibilang dalam Al-Qur'an, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Itu yang namanya wajah-wajah akan berkilauan dengan cahaya indah berbinar-binar. Kenapa? Karena di dalam surga kita bisa memandang langsung zat yang maha mulia,
Allah Subhanahu wa taala beserta kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani wal faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz Habib.